Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ketua kelas mana? Ya, silakan ketua kelas memimpin doa. Baiklah teman-teman, sebelum memulai pelajaran, maka baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Oke, terima kasih. Apa kabar semuanya? Baik, Ada yang sudah masuk? ada. Ada siapa? Pak absen dulu ya. Ya, Pak. Ananda Putri, Hadir, Pak. Arya Pratama, Hadir Pak. Asifa, Hadir, Pak. Ayu, Hadir. Salsabila, Hadir, Pak. Sifa, Hadir, Pak. Sifa Zahra, Hadir, Pak. Talita, Hadir, Pak. Torik, Hadir Pak. Tiara. Hadir, Pak. Baik, pada pertemuan kita hari ini kita akan membahas struktur dan fungsi tumbuhan. Belum ke situ Pak nanya dulu. Di sekitar halaman rumah kalian ada tanaman? Tanaman apa saja? Cengondo. Badang sipet. Bambu, cabai, macam yang banyak lagi. Ada akarnya, ada daun. Kalau di tanaman cabai, di tanaman itu ada kemudian ada apa? Kemudian ada Sebelum kita masuk materi struktur dan fungsi tumbuhan, silakan kalian jawab ya, soal-soal yang sudah Pak kirimkan melalui link grup. Silakan dikerjakan. Pertemuan kita pada hari ini materi struktur dan fungsi tumbuhan ya, di kompetensi dasar ya, menganalisis keterkaitan antara struktur sel pada jaringan tumbuhan dengan fungsi organ pada tumbuhan berdasarkan hasil pengamatan.
Dan tujuan pembelajaran kita pada hari ini melalui model problem based learning. Nah, peserta didik satu ya. Peserta didik dapat mengidentifikasi organ pada tumbuhan beserta fungsinya dengan benar. Kemudian yang kedua, peserta didik mampu menjelaskan ya, struktur dan akar pada tumbuhan dengan benar. Yang ketiga, peserta didik mampu menjelaskan struktur batang pada tumbuhan dengan benar. Dan yang terakhir, yang keempat, peserta didik mampu menjelaskan struktur daun pada tumbuhan dengan Benar. Jadi itu tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Sebelumnya kita sudah belajar tentang perbedaan sel hewan dan sel. Baiklah, sekarang Bapak akan menampilkan video. Silakan tonton dan amati. Setelah kalian amati, tuliskan permasalahan apa yang ada dalam video. Tulis di lembar sticky note, kemudian silakan nanti tempel di depan.
akan bacakan permasalahan yang kalian amati ya. Yang pertama, apa yang terjadi pada akar jika menerima air yang berlebihan. Yang kedua, mengapa pada tumbuhan tanaman karet dapat menghasilkan getah. Yang ketiga, permasalahan apa yang terjadi pada daun yang menguning. Struktur dan fungsi tumbuhan itu, organ pertama itu ada akar. Di akar itu ada namanya xilem, ya. Di batang ada kambium. Kemudian di daun ada spora atau mulut daun. Untuk menjawab permasalahan di depan, video depan, Bapak akan membagikan panduan. Namun sebelumnya silakan kalian membentuk kelompok ya, secara heterogen. Nah, ini untuk kelompok 1, kelompok 2, kelompok akan dikerjakan waktunya 10 menit ya. Ini teman-teman. Nah, ini jenis Kadar apa? epitel berdasar struktur dan fungsi. Nah, Berapa? Itu bukan berapa? Ini nah akar-akarnya, pori-porinya. Daun itu kayak ada suara tuh. aduh. Oleh itu jadi ya pokoknya dari ini kan jadi ini penting katanya itu kalau batang terus apa gampang cari kalian. Kira-kira anak buat di kolom itu di bawahnya ya. Iya, Pak. Dari nomor 2. Ya, anak buat di bawah. Batang kanulis. Lalu Batang karet itu biasanya dia mengandung kepercayaan yang batang daun. Ini sistem tasbih. Dermis. Oh, attention. Ya salah ya ini ya. Ya. Ini tidak kelar. Tumbuh Itu ada gambar akar ya. Ada batang daun. teruskan struktur apa pada tumbuhan. Dalam akar itu ada ada kesulitan.
Di sosok. Kacamata siapa tanya? Nah ini sudah nih. Ini nggak sih? Ini, nah, ya. Bukan. Yang mana? Yang ini. Oh yang ini. Oh iya benar. Saya suka opini kamu. Mana nomor 5? Jawaban nomor 5. Enggak tuh sampean. Yang Valentine. Siapa ini? Yang memiliki sel depresinya ada di memiliki sel mata dan memiliki berdaun. Udah. Udah Pak. Ya. Dua lagi Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin menjelaskan materi tentang struktur dan fungsi tumbuhan dengan saya sebagai moderator. Saya Torik Abdirrahman. Saya Eza Adinata. Saya Rizky Fadilah. Saya Ganda Rizky Pendra. Dan materi pertama akan dibacakan oleh teman saya. Tahu tanaman di atas, mengapa daun dapat berubah berwarna kuning? Belajarlah dengan teman-temanmu dan kayuhan karena satu, penyiraman berlebih dapat menyebabkan akar menjadi lemah dan busuk. Dua, dehidrasi. Tanaman yang dehidrasi akan tampak layu dan lemah. Tiga, sinar matahari. Empat, kekurangan gizi. Kekurangan gizi ini menunjukkan
menyebabkan warna daun menjadi pudar, pertumbuhan terhambat, dan tanaman tidak tumbuh dengan baik. Dari gambar di atas, fungsi masing-masing akar pada tumbuhan. Akar fungsinya menyerap air dan zat hara dari tanah. 2 batang sebarangan. 3 daun fungsinya tempat berlangsungnya fotosintesis. Struktur akar pada tumbuhan. Epidermis untuk memperluas bidang mengangkut air dan mineral ke seluruh tumbuhan. Sebagai pelindung dari bahaya kekeringan, kotoran, dan endodermis mengatur aliran zat ke dalam seluruh akar. Stele alat mengangkut air dan mineral ke seluruh Keluar dan penutup permukaan daun. Kedua, jaringan mesofil. Jaringan mesofil berfungsi bersifat parenkim di sebelah yang mengandung klorofil. Klorofil ini tempat berfotosintesis pada tumbuhan. Jaringan pembuluh terdapat tulang daun untuk menguatkan kerangka daun. Buatlah kesimpulan dari pengamatan yang telah kalian lakukan dengan mengisi LKPD yang sudah disediakan sebagai bahan presentasi. Kesimpulannya yaitu kita dapat mengetahui bahwa tumbuhan memiliki 3 bagian utama, yaitu akar, batang, dan tumbuhan yang memiliki oleh hampir semua jenis tumbuhan, khususnya tumbuhan tingkat tinggi, sedangkan bunga dan buah terdapat xilem dan phloem. Mengapa di tumbuhan yang akar tunggang selalu batangnya besar? Apa penyebabnya? Karena akar tunggang pertama kali tumbuh, ukuran yang besar dapat memperkokoh pada tumbuhan. Menurut pendapatmu, mengapa akar tunggang tidak mudah roboh dibanding tanaman akar serabut? Karena akar tunggang, akar yang panjang dan agak tebal yang menyadap jauh ke dalam tanah, sedangkan akar serabut cenderung lebih kecil dari akar tunggang dan tumbuh di pangkal batang. Setelah melakukan kegiatan diskusi, kendala apa yang kalian temukan untuk menyelesaikan masalah? Apa yang kalian lakukan untuk mengatasi masalah tersebut? Jawabannya, perubahan daun yang menghijau menjadi kuning. Cara mengatasinya, 1. Menyiram tidak berlebihan secara teratur, mendapatkan sinar matahari yang cukup, pemupukan yang tidak berlebihan. Dari presentasi kami, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang ingin mengomentari hasil presentasi kelompok 1? Ini kelompok berapa? 4? Ya, Pak minta apa yang bisa kamu silakan kelompok 4. Jadi di sini kami akan menambahkan dari pertanyaan nomor 4 dari kelompok 1 tadi kan. Nah, jelaskan struktur batang pada tumbuhan. Jadi struktur batang itu kan memiliki 3 struktur. Ya, penjelasannya tuh, jadi yang pertama tuh ada epidermis yang terdiri dari 1 lapis sel dan tanpa memiliki ruang antar sel. Terus tuh yang kedua ada cortex yang mengandung amilum dan tersusun oleh sel-sel parenkim, kolenkim, serta sklerenkim. Terus tuh yang ketiga ada stele yang terdiri atas partikel yang bersifat meristematis sel parenkim dan berkas pengangkut. Nah, jadi di sini kami nambahkan yang stele bae. Nah, stele itu tadi itu terdiri atas partikel yang bersifat meristematis, terus itu sel parenkim dan berkas pengangkut. Jadi ada meristem, ada. Terima kasih kelompok 1. Hello everyone, attention please.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya selaku juru bicara dari kelompok 2. Saya Anda Utami selaku juru bicara dari kelompok 2 dan bersama rekan-rekan saya Yuni Septiana, Saya Muhammad Arif Hamzah. saya Fajrana Nagita Mustafa, saya Felicia Azhara. Jadi ini kami akan mempresentasikan jawaban kami mengenai rumusan masalah yang ada. Pada rumusan masalah yang pertama itu ada apa yang terjadi pada batang dan daun di tanaman, mengapa daun dapat berubah menjadi berwarna kuning. Jadi mengapa daun bisa berubah menjadi warna kuning? Karena terjadi peristiwa daun berubah dari warna hijau menjadi kekuningan, sebab kemungkinan akar terlalu banyak menyerap air atau kekurangan air. Nomor 2 akan dibacakan oleh rekan saya yang bernama Yuni Septiana. Rumusan masalah yang kedua adalah apa masing-masing organ pada tumbuhan dan fungsi-fungsinya. Yang pertama ada akar dengan fungsi membuat tumbuh-tumbuhan menjadi tegak, kokoh berdiri dan tidak mudah roboh. Yang kedua batang dengan fungsi untuk menghubungkan bagian akar, daun, dan buah sekaligus penopang tubuh tumbuhan agar tetap berdiri. Dan yang terakhir ada daun sebagai tempat pernapasan bagi tumbuhan dan tempat terjadinya penguapan air. Yang ketiga akan dibacakan oleh Aris. Soal nomor 3, jelaskan struktur akar pada tumbuhan. Struktur akar pada tumbuhan yaitu epidermis, berfungsi untuk memperkuat bidang penyerapan. Korteks berfungsi sebagai tempat penyimpanan makanan cadangan. Endodermis berfungsi untuk menyeleksi zat yang boleh masuk menuju xilem di stel. Stel berfungsi untuk alat mengangkut air dan mineral ke seluruh anatomi tumbuhan. Rambut akar berfungsi untuk mengoptimalkan penyerapan air dan mineral-mineral hara. Soal nomor 4 akan dibacakan oleh Fadila. Jelaskan struktur batang pada tumbuhan. 1. Epidermis tersusun oleh satu lapis sel tanpa ruang antar sel. Dinding luar mengalami penebaran dari kutin yang disebut kutikula. Dan pada tumbuhan kayu yang tertua terdapat kambium, gabus, derivat yang epidermis pada batang berupa lentisel, perikoma sel, selika, dan sel gabus. Korteks mengandung amilum dan tersusun oleh sel-sel parenkim. Stel terdiri atas fisike yang bersifat meristematis. Soal nomor 5 akan dibacakan oleh Felicia Azhara. Jelaskan struktur daun pada tumbuhan. Jawab. 1. Epidermis merupakan lapisan terluar daun. 2. Mesofil terletak di antara epidermis atas, epidermis bawah. Yang ketiga, berkas pengangkut terdiri atas floem dan xilem. Yang keempat, jaringan tumbuhan, misalnya sel kristal dan kelenjar. Selanjutnya akan dibacakan pada rekan saya yaitu Putri Asanda. Selanjutnya itu ada masalah selanjutnya, mengapa di tumbuhan yang akar tunggang selalu batangnya besar? Apa penyebabnya? Dikarenakan akar tunggang adalah akar pertama yang muncul dari biji ukuran yang begitu besar. Itu berfungsi untuk menjangkau air dan zat hara yang terdapat pada bawah permukaan yang cukup dalam, membuat jadi lebih kokoh, menjadi cepat untuk penyimpanan makanan. Selanjutnya akan dibacakan oleh Yuni Septiana. Rumusan masalah yang kedua adalah mengapa akar tunggang tidak mudah roboh dibanding tanaman akar serabut? Jawabannya, ukuran akar serabut cenderung lebih kecil dari akar tunggang dan tumbuh di pangkal batang. Akar tunggang terdiri dari satu dengan ukuran yang besar dan merupakan kelanjutan batang. Akar-akar lain di sekitarnya adalah cabang dan akar utama.
jawaban atas pertanyaan-pertanyaan yang ada untuk mencari jawaban dari masalah-masalah tersebut. Bisa mencari di website yang ada. Itu saja presentasi dari kami. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kelompok berikutnya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini dari kelompok 3 akan menjelaskan hasil LKPD kami tentang struktur dan fungsi tumbuhan. Di sini saya Clara Permata sebagai moderator dan anggota saya Laura Tiza. Saya Regina Dara Putri. Saya Talita Bella. Saya Asifat Malia. Baiklah, di sini saya akan membacakan hasil pengamatan kami yang sudah kami tulis. Di sini pertanyaan pertama akan dijawab oleh saya. Di sini soalnya, apa yang terjadi pada batang dan daun tanaman? Mengapa daun dapat berwarna kuning? Di sini kami menjawab penyebab daun berubah menjadi kuning. Terdapat beberapa faktor, yaitu satu, bisa dari berlebihan dalam penyiraman. Lalu, ketika berlebihan dalam penyiraman, tanaman akan menjadi layu atau kuning. Dan juga ketika tanaman kekurangan cahaya matahari, sehingga proses pertumbuhan menjadi tidak stabil dan berpengaruh pada akar, batang, dan daun. Selanjutnya pertanyaan kedua akan dijawab oleh Aura Tiza. Dari gambar di atas, tuliskan fungsi masing-masing organ pada tumbuhan. Tumbuhan memiliki 3 organ. Yang pertama akar. Akar berfungsi menyerap air dan menyerap zat hara. Yang kedua batang. Batang berfungsi sebagai tempat melekatnya daun, bunga, dan buah, dan membantu proses pengangkutan air dan zat hara dari akar ke daun. Dan yang ketiga adalah daun. Daun berfungsi sebagai tempat berlangsungnya fotosintesis, sebagai organ transpirasi atau pengeluaran uap air melalui stomata. Pertanyaan selanjutnya akan dijelaskan oleh Kak. Pertanyaan ketiga, jelaskan struktur akar pada tumbuhan. Struktur dalam akar terdiri atas epidermis, konteks, endodermis, dan silinder pusat atau stele. 1. Epidermis. Akar merupakan bagian akar yang terdiri atas selapis sel yang tersusun rapat. Korteks adalah bagian terdalam dari batang atau akar tumbuhan yang dibatasi di bagian luar epidermis bagian dalam oleh endodermis. Epidermis adalah silinder yang dibentuk oleh satu lapisan sel yang tertutup rapat. Epidermis batang terdiri dari selapis sel yang tersusun rapat tanpa adanya ruang sel. Korteks pada batang berfungsi sebagai tempat penyimpanan cadangan makanan. Endodermis adalah lapisan yang menjadi batas antara korteks dan stele. Stele adalah suatu lapisan yang terletak di batang yang terdiri atas bagian perkambium atau paniskel dan batang pengangkut. Jelaskan struktur batang pada tumbuhan.
Epidermis batang terdiri dari selapis sel yang tersusun rapat tanpa adanya ruang antar sel. Korteks pada batang berfungsi sebagai tempat menyimpan cadangan makanan. Endodermis adalah lapisan yang menjadi batas antara korteks dan stere. Stere adalah suatu lapisan yang terletak di batang yang terdiri atas bagian perkambium, pariskel, dan berkas pengangkut. Jelaskan struktur daun pada tumbuhan. Yang pertama, epidermis, yaitu lapisan jaringan yang berada di bagian tubuh terluar suatu tumbuhan. Yang kedua, mesofil, lapisan jaringan yang ditemukan dalam daun yang tersusun dari parenkim. Yang ketiga, jaringan pengangkuti, yaitu filem dan floem, berfungsi untuk mengangkut air dan garam mineral. Satu, mengapa di tumbuhan yang akar tunggang selalu batangnya besar? Apa penyebabnya? Karena satu, dukungan struktural akar yang kuat. Dua, transportasi air dan nutrisi yang memiliki pembuluh kayu yang lebih besar. Tiga, penyimpanan cadangan digunakan saat kondisi tidak mendukung. Empat, reproduksi batang yang besar membentuk dukungan yang diperlukan untuk menghasilkan bunga yang besar. Selanjutnya, menurut pendapatmu, mengapa akar tunggang tidak mudah roboh dibandingkan tanaman akar serabut? Di sini penyebab akar tunggang cenderung lebih sulit roboh dibandingkan dengan tanaman akar serabut karena pertama, struktur akar yang keluar lalu penetrasi yang lebih dalam dibandingkan dengan akar serabut. Dukungan struktural yang lebih dari akar serabut penyerapan air dan nutrisi alfosien, sementara akar serabut cenderung lebih terletak pada lapisan atas tanah. Itu saja. Sementara akar serabut cenderung lebih terbatas pada lapisan atas tanah. Dari kami, bila kurang kami mohon maaf. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terus lanjut kelompok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. We are from Group 4 and I am Syawina Salsabila as moderator and my friend Desi Amelia, Indira Safia Ramadhani, Freddy Masari. Pandu Adi Wijaya. And here we would like to present the result of our observation. Yang pertama, apa yang terjadi pada batang dan daun tanaman di atas? Mengapa daun dapat berubah berwarna kuning? Nah, jawabannya itu karena daun tersebut mengalami perubahan kandungan pigmen di dalamnya. Daun yang sedikit atau bahkan tanpa antosianin akan tampak kuning dan maka dari itu tidak adanya pigmen ini dapat memengaruhi warna dari daun itu sendiri. soal nomor 2, dari gambar di atas tuliskan fungsi masing-masing organ pada tumbuhan. Yang pertama, akar. Fungsinya menyerap air dan zat hara di dalam tanah, menyimpan makanan, fotosintesis, dan reproduksi. 2. Batang. Pada tumbuhan akan membantu mengalirkan mineral dan makanan ke bagian yang lain. Fungsi utamanya menampung daun. 3. Daun. Fungsinya sebagai organ pernapasan,
terjadinya penguapan air? Soal nomor 3, jelaskan struktur akar pada tumbuhan. Akar memiliki 4 struktur. Yang pertama, epidermis adalah bagian akar yang terdiri atas lapis sel yang tersusun rapat. 2, korteks terletak langsung di bawah epidermis, tersusun berlapis-lapis sel yang tak tersusun rapat. 3, endodermis adalah pemisah antara korteks dan silinder pusat, tersusun rapat dan berupa satu lapisan sel. 4, stele adalah bagian terdalam dari akar. Soal nomor 4, jelaskan struktur batang pada tumbuhan. Batang memiliki 3 struktur. 1, epidermis terdiri dari satu lapis sel tanpa ruang antar sel. Yang kedua, korteks. Korteks mengandung amonium dan tersusun oleh sel-sel parenkim, kolenkim, serta sklerenkim. 3, stele terdiri atas partikel yang bersifat sistematis, sel parenkim, dan berkas pengangkut. Selain itu, batang juga memiliki kambium, yaitu jaringan meristematik pada tumbuhan yang sel-selnya aktif, membelah dan bertanggung jawab atas pertumbuhan sekunder tumbuhan. Soal nomor 5, jelaskan struktur daun pada tumbuhan. Daun memiliki 4 struktur. Yang pertama, epidermis, lapisan terluar daun. 2, mesofil, jaringan yang ditemukan di bagian dalam daun. 3, berkas pengangkut, terdiri dari floem dan silem. Terus 4, jaringan tambahan seperti sel-sel kristal dan kelenjar. Soal yang ke-6, mengapa di tumbuhan yang akar tunggang selalu batangnya besar? Apa penyebabnya? Karena akar tunggang adalah akar yang terdiri dari satu akar utama yang berukuran besar dan akar-akar lain yang merupakan percabangan dari akar utama biasanya berukuran lebih kecil. Soal nomor 7, menurut pendapatmu, mengapa akar tunggang tidak mudah roboh dibanding tanaman akar serabut? Karena akar tunggang tumbuh sangat dalam dan kuat dan memiliki akar-akar yang berukuran besar pada tumbuhan. Terakhir, setelah melakukan kegiatan diskusi, kendala apa yang kalian temukan untuk menyelesaikan masalah? Yang kami temukan adalah kurangnya pemahaman akan struktur yang terdapat pada batang, akar, dan daun. Apa yang dapat kalian lakukan untuk mengatasi masalah tersebut? Yang kami lakukan, mendiskusikan bersama kelompok untuk mencari pembahasan tersebut melalui buku-buku, media belajar, dan serta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sekarang satu kelompok lagi ya, kelompok 5. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5. Kami akan memaparkan hasil diskusi lembar kerja peserta didik dengan materi struktur dan fungsi tumbuhan. Sebelumnya, perkenalkan, saya Nadia Anjana Japri dan rekan-rekan saya. Saya Tiara Anissa, saya Fauzul Ramadhani, Saya Revina Apriliani, saya Ayu Citra Lestari, saya Indah Firunisa. Saya Gira Siapis. Saya Enzo Lutfi. Baiklah, selanjutnya ke pembacaan soal dan hasil diskusi kami. Pertama, apa yang terjadi pada batang dan daun tanaman di atas? Mengapa daun dapat berubah berwarna kuning? Diskusikanlah dengan teman-temanmu dan kaitkan dengan struktur akar, batang, dan daun. Jawabannya, karena terjadinya degradasi atau penurunan kadar klorofil tumbuhan akibat termakan oleh usia. Lalu yang kedua, dari gambar di atas, tuliskan fungsi masing-masing organ pada tumbuhan. Yang pertama ada batang, itu fungsinya untuk penopang tumbuhan. Lalu daun, itu fungsinya sebagai tempat fotosintesis atau penyimpan cadangan makanan. Dan yang ketiga ada akar, itu fungsinya untuk menyerap air dan garam-garam mineral.
Selanjutnya nomor 3, jelaskan struktur akar pada tumbuhan. 1. Epidermis. Epidermis pada tumbuhan berfungsi untuk memperluas bidang penyerapan air. Kedua, korteks berfungsi sebagai tempat penyimpanan makanan cadangan. Yang ketiga ada endodermis sebagai memperluas bidang penyerapan, dan yang terakhir ada stele atau silinder pusat mengangkut air dan mineral ke seluruh anatomi tumbuhan. Yang keempat, jelaskan struktur batang pada tumbuhan. 1. Epidermis, sel rapat tanpa ruang antar berkutikula. 2. Korteks, tersusun dari kolenkim. 3. Endodermis, lapisan-lapisan batas antara korteks dan stele. Stele, satu lapisan yang terletak di batang yang terdiri atas. Yang kelima, jelaskan struktur daun pada tumbuhan. Yang pertama, epidermis. Epidermis adalah pelindung jaringan daun terhadap kerusakan mekanik dan serangan. Yang kedua, mesofil. Mesofil berfungsi untuk fotosintesis karena mengandung banyak klorofas. Yang ketiga, berkas pengangkut, terdiri atas floem dan silen yang ada pada tulang daun. Lalu yang terakhir, jaringan tumbuhan seperti sel-sel kristal dan kelenjar. Selanjutnya, buatlah kesimpulan dari pengamatan yang telah kalian lakukan dengan mengisi LKPD yang sudah disediakan sebagai bahan presentasi. Yang pertama, mengapa di tumbuhan yang akar tunggang selalu batangnya besar? Apa penyebabnya? Karena pada dasarnya akar tunggang dapat berdiri dengan kuat dan tidak mudah terlepas dari tanah. Oleh sebab itu, batangnya selalu berukuran besar. 2. Menurut pendapatmu, mengapa akar tunggang tidak mudah roboh dibanding tanaman akar tersebut? Karena akarnya membuat pohon menjadi lebih kuat dan kokoh, dikarenakan akar ini menembus jauh ke dalam tanah sehingga batangnya tidak mudah goyah dan sukar dirobohkan. Setelah melakukan kegiatan diskusi, kendala apa yang kalian temukan untuk menyelesaikan masalah? Apa yang dapat kalian lakukan untuk mengatasi masalah tersebut? Kendala yang kami temukan yaitu adalah cara mengaplikasikan pembelajaran dengan media gambar, karena terkadang di gambar tidak sesuai dengan aslinya. Jadi cara kami menyelesaikannya yaitu dengan cara melakukan praktikum di laboratorium agar struktur-struktur yang ada pada tumbuhan lebih jelas dijabarkan. Baiklah, kami sudah memaparkan hasil diskusi kami. Jika ada yang ingin menambahkan atau memperbaiki, silakan. Kalau begitu, kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah presentasi tadi, sekarang organ apa saja yang ada dalam tumbuhan? Pertama, di akar ada apa? Silen, ada silem, floem, jaringan epi. Kemudian ada apa lagi organ pada tanaman? Di batang itu ada apa? Ya kan? Kemudian satu lagi, apa yang ada di daun? Oke, cukup ya. Sekarang silakan kumpulkan LKPD yang telah Pak bagikan tadi. Kira-kira menurut kalian dari kelompok 1 sampai kelompok 5, kelompok mana saja yang tampilannya baik? 3. Ya. Sekarang silakan buka link Google-nya yang sudah Pak share tadi. Silakan jawab pertanyaan yang ada di link tersebut. Silakan.
Nah, cukup ya? Belum, Pak. Kalau sudah langsung. Oke. Nah, cukup selesai ya? Ya. Jadi hari ini cukup sampai di sini pertemuan kita. Apakah pembelajaran kita hari ini menyenangkan? Jadi belajar itu tidak pernah mengenal waktu, ya. Teruslah berkarya. Mudah-mudahan apa yang menjadi cita-cita dan keinginan kita akan senantiasa dimudahkan. Amin. Dan hasilnya sesuai dengan apa yang kita inginkan. Ya, cukup ya? Iya, Pak. Untuk materi berikutnya silakan Anda baca materi tumbuhan dikotil dan monokotil ya. Iya, Pak. Itu saja. Mari kita tutup dengan ucapan hamdalah. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.